Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita setelah kita sampaikan yang berkaitan dengan syarat tawaf, kemudian syarat sa'i, dan sekarang kita masuk kepada syarat melontar. Nah, melontar juga termasuk hal yang mesti dilakukan di dalam ibadah haji. Dan kita perlu tahu juga syarat itu, karena sebagaimana kita pahami, sahnya suatu ibadah itu ditentukan oleh syarat itu diantaranya. Ketika syarat tidak terpenuhi, maka ibadah tentu tidak sah. Masih ingat kita kemarin pelajaran sebelumnya? Ya, syarat itu ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai', sesuatu yang menentukan sahnya ibadah. Berarti kalau tidak terpenuhi syarat itu, ibadah tidak sah. Nah, ini kan satu kerugian. Kita payah-payah beribadah tetapi dia tidak sah. Nah, kita ingin jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya kita perlu mengkaji syarat. Nah, kita lihat di pelajaran tawaf, sa'i, dan sekarang adalah melontar misalnya. Karena ini ibadah yang harus kita kerjakan masing-masing kita. Masing-masing bapak, masing-masing ibu akan melaksanakan. Tidak bisa kita rombongan beramai-ramai, mungkin perginya bisa beramai-ramai, tapi melaksanakan perbuatan itu masing-masing satu-satu kita. Tawaf misalnya, walaupun perginya beramai-ramai, tapi karena kita dituntut di tawaf misalnya harus zikir, kita harus khusyuk dalam berdoa, bisa jadi nanti kita tidak sama selesai atau pulangnya. Nah, di sini kita perlu tahu syarat yang harus kita penuhi. Begitu juga di sa'i, begitu juga di melontar ini. Maka sekarang pelajaran kita syurutur ramyi, syarat-syarat melontar jamrah atau melontar jamarat. Ini bahasa dulu kita lihat bacaannya dari segi kebahasaan. Kalau dia satu, jamrah atau al-jamrah. Kalau dia jamak atau tiga, itu jamarat. Jadi boleh dibaca jamrah, kita menunjukkan satu, jamrah aqabah misalnya. Berarti kita menunjuk kepada satu tempat melontar. Kalau tiga, jamarat. Nah, sering kadang kita mendengar juga bacaan yang lain, melontar jumrah, jumrah. Tapi dari kebahasaan kita tidak temukan jumrah, tapi yang ada kalau satu jamrah, kalau menunjukkan tiga itu jamarat. Nah, baik, sekarang kita sudah paham melontar jamarat itu kegiatan kita di Mina mulai tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Kalau tanggal 10 dilontar ya satu, yaitu jamrah Aqabah, yang paling ujung, paling terakhir. Sedangkan tanggal 11, 12, dan 13 itu tiga-tiga yang kita lontar. Di ketiga jamarat itu kita lontar. Nah, sekarang apa syaratnya? Karena ini termasuk wajib haji, makanya kita perlu mengetahui syarat yang harus kita penuhi. Satu, yajibu ayyaqsida birrami ilal marma. Pertama,
yang dituju dalam melempar itu memang tempat pelontaran itu, tempat melontar itu. Apa maksudnya? Andaikan kita main batu, misalnya fa in rama hasatan fil hawa fawaqa'at fil marma lam yujizhu. Andaikan kita main-main batu ini lalu terangkat ke atas, kebetulan masuk dia ke dalam, dihitungkah satu pelontaran itu? Tidak. Itu tidak melontar namanya. Mungkin kita mau sampai ke tempat melontar, main-main diangkat-angkat batu dulu seperti itu, tahu-tahu masuk dia ke dalam, itu tidak dihitung satu pelontaran. Nah, kenapa? Karena tidak dituju tempat itu sendiri. Karena kita main-main mengangkat batu ke atas tadi. Ini satu. Yang kedua, ya, kalau main-main tadi, sebentar kita komentari satu ini. Jadi ketika mengangkat-angkat batu lalu masuk dia ke dalam, itu tidak dibolehkan oleh ulama. Itu tidak sah. Kenapa? Tujuannya bukan tempat melontar, tapi main mengangkat-angkat batu ke atas lalu kebetulan masuk. Namanya kebetulan, tapi belum dihitung satu pelontaran. Yang kedua, yajibu ayyarmiyal hasata ala wajhin yusamma ramyan. Harus betul-betul namanya melontar batu kecil itu. Ada pulakah maksudnya yang tidak melontar itu? Ada. Misalnya, fa in akhadal hasata fa wada'aha fil marma lam yujizhul ulama bil ittifaq. Andaikan kita ambil batu nih, lalu kita letakkannya baik-baik ke dalam tempat pelontaran. Nah, itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena memang tidak disebut melontar atau melempar itu. Itu namanya memasukkan. Walaupun akhirnya masuk juga ke dalam. Tapi yang diminta melontar. Itu yang disebut dengan ala wajhin yusamma ramyan. Dengan cara yang memang disebut melontar. Melontar seperti itu. Baik, ketiga. Kemudian yang ketiga terlanjutkan ayyaka al-hasa fil marma. Betul-betul batu kecil yang dilempar itu dia masuk ke dalam tempat pelontaran. Jika dia tidak masuk, berarti itu tidak sah. Nah, masuk dia nanti keluar lagi, itu juga sudah sah. Mari kita baca lagi. Tidak disyaratkan tetap batu itu di dalam. Wala yustaratu baqaul hasa fil marma. Tidak mesti terletak terus dia di dalam. Yang penting masuk dulu. Wa innamal mustaratu uqu'uhu fihi. Yang disyaratkan adalah memang sudah terletak batu itu di dalam. Falau waqa'at hal hasatu fil marma summa kharajat minhu ajza'at. Andaikan sudah terletak batu di dalam setelah dilempar tadi, berada di dalam. Tahu-tahu kharajat, keluar dia lagi. Nah, setelah berada di dalam bisa saja keluar. Andaikan begitu, ajza'at, itu sudah boleh dan sah pelontarannya. Nah, itu juga syarat yang ketiga. Jadi harus dengan melontar, kemudian dia masuk ke dalam dan berada di dalam. Andaikan sudah berada dia keluar, itu tidak masalah. Yang penting sudah masuk. Nah, dan juga jangan yang dituju tiangnya itu atau dindingnya tempat melontar itu. Andaikan kena dindingnya misalnya, tapi batunya keluar, itu juga tidak sah. Makanya disebut di dalam pelajaran kita, dalam kitab kita, wala yakfi ramyul amudi illa idza waqa'a fil marma. Tidak cukup melontar atau melempar dindingnya atau tiangnya sementara dia keluar. Boleh kena tiangnya atau dindingnya, tapi yang pasti batunya masuk ke dalam. Jadi kena dinding tidak masalah. Tidak kena dinding tidak masalah. Yang penting batu itu waqa'a fil marma, dia masuk dan berada di tempat pelontaran itu. Baik, berikut yang keempat, ayakunal marmiyu bihi hajaran.
bahwa yang dilempar itu, yang batu yang dimasukkan itu betul-betul batu. Jangan yang lain. Jangan cincin yang dilontar nanti. Jangan benda-benda yang selain dari batu. Jangan tanah, tapi batu. Nah, ini kita rasanya sudah bisa itu memilih mana yang batu, mana yang tanah. Bisa juga nanti mana yang tai. Bisa jadi kok tai unta yang keras dikira batu juga. Hati-hati kita memilih batu yang akan dilontarkan atau dilempar itu. Baik, berikut ayyubashirar ramya biyadih. Melontar itu atau melempar itu langsung dengan tangan. Betul-betul tangan nih, batu nih, kita ambil tangan, kita langsung masukkan. Lalu ada pula yang dengan selain tangan, ada misalnya dengan al-qaus, maka tidak boleh. Jadi dengan busur misalnya, atau dengan katapel, mungkin dengan alat bantu yang lain. Mungkin Bapak Ibu dari belakang ini, orang ramai di depan, kita nih mau melentar 7, kita ambil aja satu-satu, kita dengan ketapel atau dengan alat kita langsung masuk ke dalam. Ini tidak boleh. Jadi harus tangan kita yang memasukkan ke dalam. Baik, kemudian ayyarmiya as-sab'a, harus melontar itu 7. 7. Apa maknanya 7 itu? 7 itu wahidatan, satu-satu. Fa in ramal hasata duf'atan wahidatan lam yujizhu bil ittifaq. Kalau dilontar satu sekaligus, misalnya ini 7, kita mau melontar 7 ini, kita gabungnya 7 di tangan kita ini, lalu kita lempar sekali lempar saja, duf'atan wahidatan, itu tidak dibolehkan oleh ulama. Sepakat ulama mengatakan seperti itu. Nah, makanya bagaimana? Satu-satu, ambil satu, bismillahi Allahu akbar. Bismillah, Allahu akbar saja lagi. Setelah itu takbir saya Allahu akbar. Allahu akbar. Gitu. Jadi satu-satu, jangan duf'atan wahidatan. Baik. Berikut tartibul jamarat. Nah, harus berikut. Kalau di hari yang 11, 12 dan 13 itu mulai dari yang pertama, kedua dan yang ketiga. Jangan yang ketiga dulu, nanti yang kedua, nanti yang pertama. Jangan, kita sudah digiring ini. Dari jalur saja kita sudah digiring oleh pemerintah Saudi itu, mulai dari yang pertama, kemudian lanjut yang kedua, kemudian yang ketiga terakhir Jamrah Al-Aqabah. Nah, ini kita insya Allah akan tertib. Jangan kita lewati yang pertama, padahal kita ingin melontar tanggal 11, 12, atau 13. Harus dari yang pertama dulu, nanti jalan berikutnya yang kedua, nanti baru yang ketiga. Baik, itu rasanya tidak akan ada kita yang keliru, kecuali kalau sengaja melewati yang pertama atau melewati yang kedua, karena mungkin ramai orang tidak nampak yang kedua terlewati. Nah, ini hati-hati kita, karena ini syaratnya harus tertib berikut kita, dari jamrah pertama al-ula, al-usta, kemudian baru terakhir Aqabah. Kemudian yang berikut juga syaratnya kata ulama di kitab kita ini, alla yakunal hasa qad rumiya bih. Nah, ini juga ada ulama mensyaratkan jangan batu yang dilemparkan itu yang sudah dilemparkan juga ke dalam. Ini ada satu pendapat dari ulama yang mengatakan seperti itu. Tapi wa indal Hanafiyah was Syafi'iyah yajuz. Menurut ulama Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah itu boleh. Jadi bagi kita rasanya tidak akan ada kita ngambil batu yang ada di dalam, nanti kita lempar juga. Misalnya kita bawa batu dari kemah, nah itu baru kita lontar dia. Ini insya Allah akan bisa kita penuhi syaratnya dan tidak akan melanggar kita insya Allah. Kemudian yang terakhir, ayakunar ramyu ba'da dukhuli waqtihi. Bahwa melontar itu setelah masuk waktunya. Nah, berarti kan ada waktu itu. Waktu awalnya, waktu masuk awalnya. Kita sudah belajar barangkali di manasik ketika melontar Jamrah Aqabah misalnya, waktu yang ditetapkan ketika Nabi melakukan pelontaran itu ketika waktu duha misalnya. Ketika 11, 12, 13, kapan awalnya? Awal
masuk waktu melontar itu setelah ba'da zawal syams, setelah tergelincir matahari, setelah zuhur, berarti setelah masuk waktu zuhur. Ini juga syarat, kecuali kalau ada uzur-uzur, ada halangan-halangan, itu tentu ada hukum tersendiri nanti. Sama dengan orang yang tidak mampu misalnya. Bagi yang Bapak Ibu atau yang istilah sekarang lansia misalnya, itu tentu ada ketentuan-ketentuan khusus dan bisa diwakilkan. Jadi boleh nanti, jangan cemas pula Bapak Ibu, oh saya tidak bisa jalan kaki ke sana, saya tidak bisa melontar karena ramainya orang. Bisa diwakili. Nah, yang mewakili yang nanti itu dia harus melaksanakan apa yang diwakilkan kepadanya, dengan syarat dia sendiri dulu melaksanakan pelontaran untuk dirinya, baru nanti untuk orang yang dia wakili. Boleh kita tambah sedikit, wa yajuzu linnaibi ayyarmiya an nafsihi summa an mustanibihi kulla jamrah minal jimar as-salas. Jadi boleh orang yang menggantikan itu untuk melontarkan orang yang dia gantikan, tapi dengan syarat untuk dirinya dulu, kemudian baru ingat orang yang dia gantikan tadi. Siapa namanya? Baru ini untuk orang itu. Wa huwa fi mauqifin wahidin, dan tetap di tempat yang sama. Maksudnya apa? Jangan dulu diselesaikan untuk kita 3, misalnya tanggal 11, 12 dan 13 itu kita selesaikan untuk kita 3 dulu, baru balik lagi untuk orang yang digantikan. Tidak. Cukup di tempat yang satu, lontarlah atau wakilkanlah orang setelah kita yang melontar untuk diri kita. Ya, jadi katanya di sini wala yajibu alaihi ayyukammila ramyal jimar as-salas an nafsihi summa yarji'a fayarmi'a an mustanibih. Jangan balik lagi ke belakang. Dan sekarang kondisinya tentu tidak bisa, karena kita kalau sudah melontar sampai di akhir itu sudah digiring ke jalan pulang lagi ke kemah kita di Mina. Jadi sulit balik-balik. Makanya di tempat yang satu selesaikan semua. Kita yang mau untuk diri kita dulu, baru kita meniatkan untuk orang yang berwakil kepada kita. Nah, ini diantara hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam soal melontar. Jadi ibadah yang berkaitan dengan diri kita sendiri, yang kita mengerjakan sendiri, itu agaknya sudah kita lengkapi syarat yang harus kita penuhi. Syarat di tawaf kemarin, syarat di sa'i, kemudian sekarang syarat melontar. Ketika wukuf nanti misalnya, itu sudah kita ramai-ramai akan diingatkan menjelang wukuf, akan ada pemberitahuan, akan disampaikan nanti syarat-syarat, ketentuan-ketentuannya misalnya, dan itu ibadah kita bisa bersama-sama nanti. Nah, ini yang ibadah yang sendiri-sendiri ini. Jadi tawaf Bapak Ibu kita sendiri, sa'i kita sendiri, melontar nanti di tempat pelontaran kita sendiri yang melakukannya, walaupun perginya bersama. Makanya sah dan tidak sahnya kita yang paling tahu. Makanya perlu kita ketahui syarat itu, karena syarat menentukan sahnya suatu ibadah. Karena ketika kita melanggar syarat, alarmnya tidak ada. Iya, alarm tidak ada. Tidak akan ada orang menegur. Makanya diri kita sendiri dengan Allah yang tahu. Duh, saya tidak memenuhi syarat ini. Nanti kita penuhi syaratnya. Atau sebelum melakukan suatu pekerjaan itu, ibadah itu, kita pahami dulu ini syaratnya. Ketika saya akan tahu nanti ini yang harus saya lakukan. Ketika sa'i nanti ini syarat yang wajib yang mesti saya lakukan. Ini. Ketika melontar, ini pula yang harus kita jalankan. Ketika Bapak dan Ibu kita semua sudah memahami syarat yang mesti kita penuhi ini, insya Allah ibadah kita akan nyaman dan kita akan mampu melakukan ibadah secara mandiri itu, karena kita sudah dengan ilmu kita melakukan suatu ibadah. Mudah-mudahan syarat yang kita sampaikan ini bisa menjadi perhatian kita dan bisa kita ulang-ulang sebelum melakukan pekerjaan yang sebenarnya atau ibadah yang sebenarnya nanti di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Demikian saja, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.